Dalam catatan sejarah peradaban Islam, bulan Rajab memegang peranan yang cukup sentral. Bulan ini bukan hanya menandai peristiwa Isra Mi'raj yang sudah umum kita kenal. Jika kita telusuri lebih jauh, Rajab menjadi saksi berbagai peristiwa penting lintas zaman. Mulai dari fase awal kehidupan Nabi Muhammad, era kejayaan para khalifah, hingga pergerakan ulama di Nusantara. Berikut adalah 9 peristiwa bersejarah yang terukir di bulan Rajab. 9. Lahirnya Nahdlatul Ulama. Tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah bukan sekadar tanggal pembentukan sebuah organisasi, melainkan tonggak sejarah kebangkitan para ulama di Nusantara. Saat itu dunia Islam sedang diguncang prahara. Tanah suci Mekah dan Madinah jatuh ke tangan rezim baru yang ingin memberangus tradisi bermadzhab dan menghancurkan situs-situs sejarah peninggalan Nabi. Melihat ancaman besar terhadap warisan Islam ini, para ulama pesantren tidak tinggal diam. Di bawah komando Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, para ulama berkumpul di Surabaya. Mereka menyatukan langkah bukan hanya untuk menjaga Indonesia, tapi untuk mengirim pesan ke dunia internasional demi menyelamatkan kemuliaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari pertemuan bersejarah di bulan Rajab inilah lahir Nahdlatul Ulama, sebuah wadah perjuangan yang kelak tumbuh menjadi organisasi Islam terbesar di dunia, yang hingga detik ini berdiri kokoh sebagai benteng penjaga akidah dan tradisi Islam yang ramah. 8. Pembebasan Baitul Maqdis. Sejarah mencatat sebuah takdir yang indah pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah. Tepat di hari peringatan Isra Mi'raj, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam setelah 88 tahun dikuasai pasukan Salib. Seolah-olah ini adalah kado terindah dari sang sultan untuk Rasulullah. Namun yang membuat dunia tercengang bukan hanya kemenangan militernya, melainkan rahasia di baliknya. Sebelum menyatukan barisan tentara, Salahuddin lebih dulu menyatukan hati umat dengan satu ikatan yang kokoh, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia sadar perpecahan adalah sumber kekalahan. Maka ia memerintahkan setiap muazin di seluruh menara masjid negerinya untuk melantunkan syair-syair akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Gema akidah yang dikumandangkan serentak di waktu sahur itu menjadi imunisasi spiritual. Strategi ini berhasil melahirkan satu generasi yang hatinya terpaut kuat, satu komando, dan satu keyakinan. Dari kesatuan akidah inilah lahir kesatuan hati yang kemudian menjelma menjadi kekuatan dahsyat yang tak terkalahkan. 7. Wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Bulan Rajab tahun 101 Hijriyah menjadi akhir perjalanan singkat namun legendaris dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia wafat di usia yang sangat muda, 39 tahun. Yang membuat sejarah tercengang bukanlah kematiannya, melainkan apa yang ia capai dalam masa pemerintahannya yang hanya berlangsung sekitar 2 tahun 5 bulan. Dalam waktu sesingkat itu, keadilannya mengubah wajah dunia Islam secara drastis. Sejarah mencatat fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para petugas zakat berkeliling ke pelosok negeri mencari orang miskin, namun mereka harus pulang membawa kembali harta itu. Tidak ada satupun rakyat yang mau menerimanya karena semua sudah merasa cukup. Inilah sosok yang oleh para ulama digelari sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Sebagai bukti nyata bahwa keberkahan waktu seorang pemimpin yang adil jauh lebih berharga daripada lambangnya kekuasaan. 6. Wafatnya Imam Syafi'i. Pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyah, dunia Islam kehilangan salah satu pilar terkuatnya. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wafat di Mesir pada usia yang relatif singkat, 54 tahun. Namun kepergian beliau meninggalkan jejak yang abadi hingga hari ini. Sosok beliau diyakini oleh para ulama sebagai wujud nyata dari isyarat Rasulullah tentang seorang ulama dari Quraisy yang ilmunya akan memenuhi lapisan bumi.
Benar saja, meski usianya tidak panjang, Allah memberkahi waktunya hingga ia mampu meletakkan pondasi hukum Islam yang diikuti jutaan umat manusia hingga detik ini. Imam Ahmad bin Hanbal melukiskan besarnya kehilangan ini dengan kalimat yang menggetarkan. Bagi dunia, Syafi'i ibarat matahari, dan bagi tubuh ia ibarat kesehatan. Beliau dimakamkan di Kairo, namun ilmunya tetap hidup di jantung-jantung pesantren dan majelis ilmu di seluruh penjuru dunia. 5. Wafatnya Raja An-Najasyi. Bulan Rajab tahun 9 Hijriyah mencatat wafatnya As-Samah An-Najasyi, Raja Habasyah yang pernah melindungi kaum muslimin di masa-masa sulit. Peristiwa ini menjadi sangat istimewa karena cara Rasulullah menyikapinya. Tanpa ada surat, tanpa utusan, dan terpisah jarak ribuan kilometer serta lautan luas, Rasulullah di Madinah seketika mengetahui kabar duka itu tepat di hari kematian sang raja. Wahyu Allah telah menembus batas geografis. Beliau kemudian mengumpulkan para sahabat dan bersabda, "Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian yang telah wafat di negeri yang jauh." Di hari itulah sejarah mencatat peristiwa langka. Rasulullah membariskan para sahabat dan memimpin sholat ghaib untuk pertama kalinya. Sebuah penghormatan tertinggi dari sang Nabi kepada seorang raja yang memegang teguh iman di dalam hatinya meski jauh dari pandangan mata. 4. Perang Tabuk. Tanggal 10 Rajab tahun 9 Hijriyah menjadi saksi bagi ekspedisi militer terakhir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Peristiwa ini adalah ujian ketangguhan mental yang sesungguhnya. Pasukan muslim harus menempuh perjalanan jauh di tengah puncak musim panas yang ekstrim demi menghadapi kekaisaran Romawi, kekuatan militer adidaya dunia saat itu. Namun Allah menunjukkan kuasanya melalui kewibawaan sang Nabi. Tanpa perlu menghunus pedang, pasukan Romawi yang terkenal kuat itu dilanda ketakutan hebat dan memilih mundur sebelum melihat pasukan Islam. Perang Tabuk pun berakhir dengan kemenangan mutlak bagi kaum muslimin tanpa meneteskan setetes darah pun. Ini menjadi penutup sejarah perang Nabi yang membuktikan bahwa pertolongan Allah mampu meruntuhkan mental musuh bahkan sebelum pertempuran dimulai. 3. Kelahiran Ali bin Abi Thalib. Pada tanggal 13 Rajab, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir untuk disiapkan menjadi manusia yang suci dari noda kemusyrikan. Sejak kecil, ia langsung diasuh dalam dekapan Rasulullah. Allah menjaganya sedemikian rupa sehingga di saat masyarakat Arab tenggelam dalam penyembahan berhala, kening Ali bin Abi Thalib tidak pernah sekalipun menyentuh tanah untuk bersujud kepada patung atau berhala. Itulah mengapa khusus untuk namanya kita menyematkan doa karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Wajah yang mulia yang sejak lahir hanya mengenal satu Tuhan. Ia adalah pemuda pertama yang memeluk Islam, dididik langsung oleh sang Nabi untuk menjadi kesatria tanpa cela, sang singa Allah yang gagah berani. 2. Isra dan Mi'raj, 27 Rajab. Jika saat dikandung, bumi yang gersang berubah subur menyambutnya, maka pada 27 Rajab, giliran 7 lapis langit yang bersolek menyambut kehadiran beliau. Malam itu terjadi saat Nabi sedang dalam puncak kesedihan yang dikenal sebagai Amul Huzn. Beliau baru saja kehilangan 2 pelindung utamanya, istri tercinta Sayyidah Khadijah dan paman pembelanya Abu Thalib. Sepeninggal mereka, gangguan kaum Quraisy semakin ganas, hingga bumi Makkah terasa begitu sempit menghimpit dada beliau. Namun, diangkatnya beliau ke puncak tertinggi bukanlah karena Allah bertempat di atas sana, sebab Allah Maha Suci dari arah, ruang, dan waktu. Mi'raj adalah panggung penghormatan. Allah hendak menghibur hati kekasihnya dengan memperlihatkan rahasia keajaiban semesta yang tak pernah dilihat mata manusia. Di sanalah perintah sholat diterima, sebuah ibadah yang begitu sakral sehingga serah terimanya harus dilakukan di Sidratul Muntaha,
satu-satunya tempat di alam wujud yang paling suci, yang tidak pernah tersentuh oleh noda maksiat sedikit pun. 1. Awal kandungan Rasulullah. Bulan Rajab menyimpan sebuah peristiwa sakral. Tepat di bulan inilah rahim suci Sayyidah Aminah mulai mengandung janin manusia termulia, Nabi Muhammad SAW. Kehadiran janin ini langsung dirasakan oleh semesta. Sebelumnya, penduduk Makkah sedang dilanda kekeringan parah dan krisis pangan. Namun, begitu sang Nabi hadir di rahim ibunya, hujan rahmat turun membasahi bumi Makkah. Tanah yang tandus mendadak menjadi hijau, pepohonan berbuah lebat, dan hewan ternak pulang dalam keadaan kenyang. Semesta seolah sedang berpesta dan memberikan isyarat nyata bahwa pembawa rahmat bagi seluruh alam sedang dalam perjalanan menuju dunia. Itulah jejak rekam sejarah yang terjadi sepanjang bulan Rajab. Peristiwa-peristiwa tersebut membuktikan bahwa bulan ini selalu diisi dengan momentum perubahan besar, baik secara spiritual maupun sosial kemasyarakatan. Semoga di bulan Rajab ini kita senantiasa diberikan keberkahan umur dan kesehatan, sehingga bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan suci Ramadan nanti.